Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi tentang data link layer. Data link layer merupakan sebuah lapisan atau layar pada OSI yang memiliki tugas utama untuk menyediakan sebuah prosedur pengiriman data antar jaringan. Jadi, dengan adanya data layer ini, setiap paket data yang akan ditransmisikan ataupun akan diterima oleh user akan diproses sehingga memungkinkan untuk dilanjutkan ke layer berikutnya, yaitu layer network layer ataupun physical layer. Sublayer pada lapisan data link layer. Lapisan data link terdiri dari dua sublayer, yaitu logical link control dan medium access control. Logical link control berfungsi memeriksa kesalahan dan menangani transmisi frame. Sedangkan medium access control berfungsi mengambil dan melepaskan data dari dan ke kabel, menentukan protokol untuk akses ke kabel yang di-share di dalam LAN. Fungsi dari data link layer ada 4. Berikut ini adalah beberapa fungsi dari lapisan atau data link layer. Yang pertama itu melakukan proses grouping secara logik. Kedua, menyediakan akses ke dalam media menggunakan MAC address. Yang ketiga, mendeteksi kesalahan pengiriman dan penerimaan paket data dan melakukan proses pengkoreksian. Yang terakhir, menggabungkan paket data ke dalam byte dan menggabungkan byte ke dalam frame. Terus, perangkat yang bekerja pada lapisan data link layer, break dan switch, merupakan perangkat keras jaringan komputer yang bekerja secara fisik dan memiliki kaitan dengan erat dengan data link layer. Hal ini sesuai dengan fungsi dari bring dan switch, yaitu yang pertama, memecah-mecah jaringan yang terdiri dari satu server ke dalam beberapa user, merupakan proses transmisi data di mana data link layer merupakan layer atau lapisan ke-6. Kemudian, kedua, menggabungkan sebuah jaringan menjadi suatu kesatuan jaringan yang besar, merupakan proses penerimaan data di mana data link layer dapat berperan menjadi layer atau lapisan kedua. Yang ketiga, memeriksa dan mencatat source MAC address dari setiap frame yang datang. Yang keempat, frame-frame dapat di-forward atau di-filter tergantung dari MAC address destination. Dan terakhir, menghilangkan lobs yang disebabkan adanya koneksi redundant dengan menggunakan spanning tree protocols atau disebut STP. Terus ada pula layanan dari data link layer. Yang pertama, layanan unacknowledged connectionless, yaitu di mana mesin sumber mengirimkan sejumlah frame ke mesin yang dituju dan tidak bagi diterima frame tersebut. Tidak ada koneksi yang disebut baik sebelum atau sesudah dikirimnya frame. Yang kedua, layanan acknowledged connectionless. Layanan inputan tidak menggunakan koneksi, akan tetapi setiap frame dikirimkan secara independen dan secara acknowledgement. Dalam hal ini, si pengirim akan mengetahui apakah frame yang dikirim ke mesin tujuan telah diterima dengan baik atau tidak. Yang terakhir, layanan acknowledged connection oriented. Dengan layanan ini, mesin sumber dan tujuan membuat koneksi sebelum memindahkan datanya. Setiap frame yang dikirim tentu saja diterima. Selain itu, layanan ini menjamin bahwa setiap frame yang diterima benar-benar hanya sekali dan semua frame diterima
dalam urutan yang benar. Layanan ini juga menyediakan proses-proses network layer dengan ekuivalen aliran bit reliable. Mungkin itu saja yang saya jelaskan. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.